Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, kita mulai. Di sini kita menggunakan dua, yaitu push button, big button. Kemudian di big button ini ada LED. LED ini kita bisa atur nyala matinya. Kemudian di sini kita menggunakan satu lagi adalah relay. Jadi ada dua perangkat di sini yang akan kita gunakan, button dan relay. Kita akan memprogram dulu untuk yang button, tapi sebelum kita memprogram yang button, kita akan buat dulu proyeknya. Jadi silakan teman-teman masuk ke CoreX dan login di CoreX-nya, kemudian masuk ke menu atur proyek. Seperti itu. Di menu atur proyek, teman-teman tambahkan proyek baru, klik untuk membuat proyek baru. Silakan atur nama proyeknya di sana, tentukan nama proyeknya. Kemudian status proyeknya atur sebagai public. Untuk deskripsi boleh dikosongkan. Kategori proyek juga teman-teman dibebaskan ingin kategori apapun. Dan ikonnya silakan pilih di icon yang sudah disediakan. Lalu klik tombol buat proyek. Ketika sudah teman-teman buat, nanti akan muncul satu proyek warna hijau seperti ini. Teman-teman bisa klik di bagian detail. Dan di sana sudah ada isian yang sudah teman-teman berikan sebelumnya. Di sini untuk kolaborator dan pengguna dibiarkan saja terlebih dahulu. Oke, yang pasti teman-teman sudah membuat proyek baru. Sekarang kita akan buat sebuah page-nya ketika teman-teman sudah membuat proyeknya. Kita masuk ke menu proyek kamu dan pilih proyek yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Di sini, untuk proyek yang sudah kita buat, teman-teman bisa lihat ada proyek kamu di sini. Teman-teman bisa klik, nanti dia akan menampilkan halaman baru, project example. URL inilah yang akan kita gunakan untuk melihat hasil proyek kita. Seperti itu. Kemudian sisa tokennya, teman-teman pastikan sisa tokennya itu minimal 500. Jika ada di bawah 500, maka klik tombol tambah token proyek dan isikan jumlah token proyek yang ingin teman-teman gunakan.
Nantinya token proyek ini akan digunakan untuk membuat widget baru. Seperti itu. Dan di sini kita akan tambahkan dulu halaman baru. Jika teman-teman lihat di sini ada banyak halaman di project saya. Namun silakan teman-teman tambah halaman baru di sana. Katakanlah judul halamannya di sini rumah 1 misalnya, atau rumah berapa keamanannya. Seperti itu. Deskripsinya bebas, posisi laman saya akan gunakan di urutan pertama posisinya. Lalu untuk icon kita bisa cari misalnya di shield, seperti itu. Klik tambah laman. Oke, di sini sudah ada keamanan rumah. Ini adalah halaman yang baru kita buat tadi. Silakan teman-teman nanti masuk ke menu widget. Saya akan buka di tab baru saja untuk widgetnya ya. Kita masuk ke menu widget, dan teman-teman akan membutuhkan out project ini nantinya. Oke, kita sudah membuat halaman baru, kemudian kita akan masuk ke menu widgetnya. Menu widget di sini kita akan tampilkan posisi buttonnya nyala atau sedang posisi menyala relaynya ya dengan button, atau sedang mati karena kita harus menyalakan sirine. Oke, kita klik tambah. Di sini kita akan buat saja status untuk widgetnya. Dan jenis widgetnya mungkin kita akan gunakan info saja, atau boleh teman-teman gunakan kotak seperti itu. Klik tambah widget. Dan di sini urutannya widgetnya pertama. Untuk ukurannya atau size-nya silakan teman-teman tentukan sendiri ya. Untuk bucket ini adalah tempat untuk menampung data. Silakan teman-teman tentukan sendiri nama tempatnya. Kita akan gunakan nama tempatnya adalah status. Seperti itu, sehingga nantinya kita akan mengirim data ke bucket yang bernama status. Kita akan menyimpan data ke sana. Property unitnya bisa dikosongkan. Untuk warnanya silakan teman-teman bisa pilih color-nya seperti itu. Iconnya juga sama, silakan teman-teman bisa pilih. Misalnya saya akan gunakan icon lock untuk widgetnya. Klik buat widget. Ingat bucketnya namanya adalah status. Kayak seperti ini. Jika teman-teman buka ke project lagi, kita coba refresh untuk halamannya atau untuk projectnya. Di sebelah kiri kita sudah punya menu keamanan rumah. Dan di sini keamanan rumah sudah ada statusnya aman. Ini data dummy ya, bukan data sebenarnya. Nanti akan data ini diambil dari button. Oke, seperti itu. Kita sudah punya widgetnya. Selanjutnya kita cukup melakukan pemrograman dulu di perangkat IoT. Baik, kita lanjutkan. Sekarang untuk memprogram perangkat IoT kita perlu mendaftarkan dulu untuk ID-nya. Teman-teman silakan buka proyek kamu, kemudian klik yang nama proyek masing-masing, kemudian klik daftar perangkat. Nanti kita akan menambahkan perangkat baru di sana. Kita akan mendapatkan device ID. Klik untuk tambah device baru, teman-teman klik di situ. Kemudian nanti akan ditambahkan device baru di sana. Device ID ini teman-teman copy. Seperti itu. Dan silakan buka Arduino IDE-nya. Lalu klik di menu file, example. Kemudian cari CoreX. Kemudian pilih expressive dan pilih yang receive. Ketika teman-teman klik yang receive, nanti akan mendapatkan contoh kode program seperti ini. Oke, untuk device ID-nya kita ganti, kita paste di situ. Device ID-nya seperti ini, sesuai dengan device ID yang baru saja kita tambahkan. Kemudian untuk out token-nya, kita ambil dari teman-teman buka proyek kamu dan pilih proyeknya. Kita akan ambil out token-nya dari proyek masing-masing. Di sini ada out project, teman-teman copy untuk out project ini, kemudian kembali lagi ke kode program dan paste di sana untuk out project-nya, seperti itu. Kemudian untuk SSID-nya, teman-teman atur sesuai dengan nama WiFi masing-masing yang ada di sana. Kemudian password-nya juga terserah teman-teman atur nama WiFi yang ada di sana, seperti itu. Kemudian kita akan mengirimkan data dari push button ini, di mana data yang akan dikirimkan ketika kita tekan sekali, maka akan mengirimkan data aman. Ketika tekan sekali lagi, maka akan mengirimkan data bahaya. Seperti itu.
Oke, kita akan coba. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membaca nilai sensornya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan pin mode. Pin mode ini fungsinya untuk mengatur nomor pinnya sebagai input atau output. Pin mode di sini kita gunakan pin nomor D0 untuk buttonnya. Seperti itu. Dan sebagai output. Oke, kemudian teman-teman bisa baca nilai dari button ini. Kita letakkan di dalam sen, kita buat sebuah variabel dengan tipe data boolean, atau lebih tepatnya, ya tidak masalah, boolean juga ya. Kita buat tipe data boolean untuk status. Status ini isinya adalah membaca nilai dari button. Maka dari itu kita akan gunakan digital read. Karena button itu hanya ada 1 dan 0. Digital read, pinnya adalah pin D0. Seperti itu untuk statusnya. Kita akan coba dulu kirim status dari buttonnya. Setelah itu baru kita bisa coba kirim tekan sekali, aman, tekan sekali, bahaya. Tekan sekali, aman, tekan sekali, bahaya. Seperti itu. Kemudian di sini ada send. Untuk send ini parameternya adalah bucketnya, yaitu bucket status. Kemudian yang parameter kedua ini adalah data yang akan dikirimkan. Data yang akan dikirimkan adalah data status. Dan kita akan konversi ke string data status tersebut. Karena status ini tipe datanya boolean. Seperti itu. Oke, kita coba terlebih dahulu. Teman-teman klik di bagian sini, kemudian pilih select other boards. Cari board dengan nama Wimos, D1, R2, dan Mini, kemudian pilih kabel USB-nya atau port USB-nya lebih tepatnya ya. Klik OK dan upload. Tunggu sampai proses upload selesai. Proses upload sudah selesai. Di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini adalah input bukan output ya, D0. Ini seharusnya input karena button. Oke, seperti itu. Kita coba upload ulang kembali. Dan teman-teman silahkan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Jadi, untuk pin mode-nya D0 sebagai input, kemudian yang di-send-nya adalah status dari digital read tadi. Oke, uploading, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Baik, seperti itu, proses upload sudah selesai. Kita coba untuk melihat data yang ada di proyek kita. Teman-teman bisa lihat statusnya sekarang 1 ketika kita tekan tombolnya. Kita coba apakah berubah 0 ya, berubah menjadi 0 ketika kita lepas tombolnya. Di buttonnya dia akan berubah menjadi 1 kembali, tekan kembali 0, dilepas 1. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengirimkan data buttonnya untuk ditampilkan ke dalam sini. Nah, sekarang yang akan kita tampilkan bukan hanya angka 1 dan 0, tetapi aman dan bahaya. Kita akan buat seperti itu, sehingga teman-teman perlu membuat pengkondisian if lagi di sini. Jika kita akan buat variabel ya, tipe datanya string, text status. Kita akan buat seperti itu. Jika statusnya sama dengan 0, maka text status sama dengan bahaya. Kita akan buat seperti itu. Tapi jika bukan 0, kita masukkan ke else, variabel text status sama dengan aman. Seperti itu. Sehingga yang dipublish di sini adalah bukan status, tapi text status, sehingga stringnya bisa kita hapus di sini, yaitu variabel text status. Karena text status tipe datanya sudah string, jadi tidak perlu lagi kita konversi menjadi string. Oke, kita upload dan tunggu sampai proses upload dan proses compile-nya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Kita cek kembali di example-nya. Teman-teman bisa lihat sekarang statusnya aman. Ketika kita coba tekan tombolnya, statusnya bahaya, dilepas, aman, tekan, bahaya. Seperti itu. Kita sudah berhasil untuk mengirimkan data statusnya aman dan bahaya. Sekarang kita akan buat ketika tombolnya ditekan sekali, statusnya akan bahaya. Ketika ditekan sekali lagi, statusnya akan aman.
Dimana sebelumnya untuk aman dan bahaya kita harus tekan terus tombolnya agar dapat statusnya bahaya. Ketika kita lepas tombolnya dia langsung berubah menjadi aman langsung. Yang kita inginkan adalah tekan sekali bahaya, tekan sekali aman. Tekan sekali bahaya, tekan sekali aman. Seperti itu. Kita perlu menggunakan metode flag di sini. Silakan teman-teman buat sebuah variabel untuk menyimpan datanya. Saya akan menggunakan variabel global dengan tipe data boolean status seperti itu, di mana status ini kita pindahkan ke variabel global sehingga bisa dipanggil dari manapun. Ini kita hapus seperti itu. Ada status dan ada old status untuk menyimpan status yang lama, sehingga ketika statusnya berbeda akan berubah posisi bahaya atau amannya seperti itu. Lalu kita akan baca nilai dari statusnya sama dengan digital read. Deklarasinya di dalam variabel global, dipanggilnya di lokal pada setup seperti itu. Untuk teks statusnya biarkan saja, kita buat variabel baru teks status. Kemudian kita cek jika statusnya sama dengan 0, maka di sini teks statusnya bahaya. Tapi jika tidak 0, teks statusnya aman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi bukan status, melainkan data sensor, sehingga status ini kita akan berikan nilai defaultnya 0. Seperti itu. Lalu di sini tidak kita gunakan status, tapi kita buat tipe data boolean dengan nama button. Sehingga data dari buttonnya disimpan dalam variabel ini. Seperti itu. Jika buttonnya sama dengan 0, atau lebih tepatnya jika buttonnya sama dengan 1, ditekan ya. Jika buttonnya sama dengan 1, maka statusnya adalah dibalik. Jika status sama dengan 0. Kita lakukan pengecekan seperti itu. Dan susunannya seperti ini. Else, jika bukan 0, ini bisa kita hapus terlebih dahulu ya. Sebenarnya teks status ini bisa kita hapus saja, tidak diperlukan. Else, seperti itu. Maka kalau statusnya 0, kita ubah statusnya menjadi 1. Seperti itu. Jika statusnya 1, kita ubah statusnya menjadi 0. 1 itu bahaya, 0 itu aman. Kita ubah-ubah saja seperti itu. Jika tombolnya ditekan, lakukan pengecekan jika statusnya 0 tadinya, sekarang diubah menjadi 1. Tapi jika bukan 0, maka diubah ke 0. Jadi dibulak-balik, sehingga data sementaranya bisa disimpan di dalam variabel status. Seperti itu. Ini artinya old status tidak kita perlukan lagi. Kita cuma butuh status saja. Oke, kemudian di bawah sini baru kita buat lagi pengkondisian. Jika status sama dengan 0, 0 artinya aman, ini kita cut. Kita pindahkan ke dalam pengkondisian ini. Statusnya aman. Seperti itu. Else, statusnya bahaya. Seperti itu jadinya. Saya lebar dulu, oke. Cukup seperti ini untuk function desainnya. Kita siapkan dulu variabel dengan nama button untuk menyimpan hasil pembacaan dari buttonnya. Kalau ditekan, button sama dengan 1, maka cek statusnya 0 atau 1. Kalau 0, maka dibalik. Kalau 1, maka dibalik jadi 0. Lalu, dicek lagi statusnya sekarang 0 atau 1. Jika statusnya 0, kirim data aman. Tapi jika bukan 0, kirim data bahaya. Seperti itu. Kita coba upload terlebih dahulu. Dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, kita tunggu sampai terhubung ke WiFi untuk button.
Down uploading, kita cek lagi di sini. Statusnya, jika teman-teman lihat berganti-ganti, maka ada yang salah dari buttonnya. Seharusnya ini adalah 0. Jika buttonnya ditekan, 0 itu berarti ditekan. Kita tahu sekarang datanya. Kita upload ulang. Dan tunggu sampai proses compile-nya selesai. Uploading, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Tunggu sampai terhubung ke WiFi. Seharusnya data yang di CoreX ini, di widget ini yang kita buat tidak berubah-ubah. Statusnya, defaultnya adalah 0 berarti aman. Oke, seperti itu. Kita akan coba dulu untuk tekan tombolnya. Tombol sekali tekan, bahaya. Tombol sekali ditekan, aman. Sekali ditekan, bahaya. Sekali ditekan, aman. Seperti itu. Jadi untuk mengatur aman dan bahayanya dengan sebuah tombol. Sekali ditekan, bahaya. Sekali ditekan, aman. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membuat program untuk di relay. Di mana di relay ini nantinya kita akan baca status aman dan bahaya. Jika bahaya, maka nyalakan sirine. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membuat program untuk di relay. Di mana di relay ini kita akan tampilkan, atau lebih tepatnya akan kontrol posisi relaynya berdasarkan tombol dari push button ini, big button ini. Dan nantinya ketika posisinya adalah bahaya, maka relaynya di sini akan menyala sehingga sirinenya akan berbunyi. Kemudian jika posisinya aman, relaynya akan mati. Seperti itu. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke file, kemudian examples, kemudian masuk ke CoreX. Seperti itu. Pilih expressive dan pilih yang ada di receive. Nanti teman-teman akan mendapatkan kode program ini. Oke, hal pertama tentu saja mengisikan out token dan device ID. Kita kembali lagi untuk mendapatkan out tokennya, copy, kemudian masukkan di sini out tokennya. Kemudian untuk device ID-nya kita klik untuk melihat daftar perangkat. Jika teman-teman belum memiliki device ID, maka klik untuk menambahkan device ID baru. Di mana device ID sebelumnya, jika kita lihat di sini statusnya, perangkatnya online untuk yang button, ini untuk yang button ya, perangkatnya online. Oke, QRSN belakangnya, kita akan buat device ID baru. Maka kita sudah dapat device ID baru. Yang ini kita masukkan ke dalam kode program kita. Seperti itu. Untuk SSID sama seperti sebelumnya, silakan sesuaikan dengan WiFi masing-masing. Kemudian karena di sini kita menggunakan relay, maka kita perlu pin mode. Untuk teman-teman yang menggunakan kit dari CoreX seperti ini, modul yang dari CoreX seperti ini, maka relay dia akan terhubung ke pin nomor D5. Seperti itu. Akan kita jadikan output. Oke, pin D5 kita jadikan output. Kemudian, bagaimana cara mengendalikan relay tersebut? Caranya kita masuk ke function receive, dan di sini kita akan gunakan pengkondisian if. Jika bucket sama dengan bucket itu diambil dari sini ya, dan data diambil dari sini. Jika bucketnya adalah status sesuai dengan bucket yang kita buat sebelumnya di sini di widgetnya, kita akan buka kembali agar bisa diingat. Teman-teman bisa lihat bucketnya status. Sehingga jika bucketnya adalah status, maka kita lakukan pengkondisian if lagi di sini. Jika data yang dikirimkan dari bucket tersebut adalah aman, maka digital write kita akan nyalakan atau kita akan matikan di pin D5 low, seperti itu. Tapi kalau tidak aman, maka kita akan gunakan else
digital write, D5 hide atau 1. Seperti itu. Dan silakan teman-teman masukkan dulu kode programnya, kemudian upload, dan tunggu sampai proses upload selesai. Oke, proses upload sudah selesai, kita tunggu dan kita cek kembali di sini apakah sudah online. Kita close dulu statusnya, kemudian buka kembali statusnya ya, status perangkatnya. Oke, keduanya sudah online, baik relay ataupun yang tombol. Kita cek di keamanan rumah, di sini statusnya aman, kita coba tekan sekali. Maka teman-teman bisa lihat relaynya menyala ketika statusnya adalah bahaya. Tekan sekali lagi, relaynya mati ketika statusnya aman. Tekan sekali lagi, relaynya menyala. Tekan sekali lagi, relay mati. Sekali lagi, relay menyala. Sekali lagi, dan relay akan mati. Seperti itu. Di sini, posisi relay dan posisi button bisa berjauhan dimanapun. Yang terpenting, keduanya terhubung ke jaringan internet. Oke, seperti itu untuk proyek keamanan rumah kita.